Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1010 akan melakukan percobaan mengenai pengaruh interaksi cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Anggota kelompok kami terdiri dari Rizka Oktaviani, Kori Meidiana, dan Dea Amelia Nurcahyani. Latar belakang masalah, cahaya matahari merupakan sumber kehidupan karena cahaya dapat memberikan kita banyak manfaat. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau karena cahayanya dapat menghambat pertumbuhan dan juga cahaya dapat menguraikan auksin, suatu hormone pada tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi dan daunnya tidak terlalu hijau daripada tumbuhan di tempat terang. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada pula yang memerlukan remang-remang untuk pertumbuhannya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika kita belum mengetahui sebenarnya pada lingkungan kita. Selain itu, masih banyak siswa dan siswi yang belum dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk itu, kami mengadakan penelitian untuk lebih mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini, kami akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau? Tujuan dari penelitian sebagai berikut. Mengetahui adanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang lain dan bagi diri sendiri mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, terutama kacang hijau, agar tanaman yang dihasilkan mendapatkan kualitas yang baik sehingga tanaman tersebut dapat memberikan keuntungan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Variabel penelitian. Variabel bebas, cahaya matahari. Variabel terikat, kacang hijau. Variabel kontrol, kapas, air, dan suhu. Waktu dan tempat. Tempat penelitian di rumah. Waktu penelitian Minggu 70 November 2021 sampai Minggu 14 November 2021. Alat dan bahan. Alat. Gelas plastik 3 buah, mistar, alat tulis. Bahan, air, 15 biji kacang hijau, 3 kapas. Cara kerja, 1. Menyiapkan 3 buah gelas air mineral bekas sebagai tempat untuk menanam biji kacang hijau. 3. Memasukkan kapas yang sudah dibasahi terlebih dahulu ke dalam masing-masing gelas sebagai media tanaman. 3. Memasukkan masing-masing 5 biji kacang hijau ke setiap gelas yang tersedia. 4. Memberi label pada masing-masing gelas tersebut dengan tabel gelap, redup, dan terang. 5. Meletakkan gelas yang sudah diisi dengan kacang hijau tersebut pada lingkungan yang berbeda, yaitu gelas dengan tabel terang ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari penuh, gelas dengan tabel redup ditempatkan pada kardus yang sudah dilubangi, sedangkan gelas dengan tabel gelap ditempatkan pada kardus yang tidak dilubangi. 6. Mengukur panjang pertumbuhan masing-masing tanaman saat tubuh tanaman tersebut mulai tumbuh di atas permukaan kapas. Pengukuran panjang pertumbuhan tanaman dilakukan selama 7 kali. Ini merupakan tabel hasil pengamatannya. Adapun grafik garisnya, dan ini grafik batangnya. 3 gambar ini merupakan pertumbuhan kacang hijau selama 7 hari. Pembahasan. Dalam keadaan terang, batang memiliki auksin yang sedikit. Karena auksin mengalami kerusakan jika terkena cahaya sehingga pertumbuhan tumbuhan pun terhambat. Tetapi walaupun begitu, tumbuhan dalam keadaan terang memiliki banyak klorofil dan tumbuh berkembang.
Sedangkan dalam keadaan gelap, batang memiliki banyak auksin sehingga tumbuh lebih panjang. Tetapi dalam keadaan gelap ini, walaupun tumbuh dengan lebih cepat daripada yang terkena cahaya, tumbuhan menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, tidak berkembang, mengalami etiolasi, batang membengkok ke arah cahaya, dan berumur pendek. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambangan biji kacang hijau, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung terang. Pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi, etiolasi, daunnya tipis, berwarna pucat dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormone auksin dalam pertumbuhan meninggi primer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.